Halo, para pecinta film tapi malas nonton film. Balik lagi sama gua Guntur di channel Malas Nonton Film. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Rubber. Film yang bergenre horor satir independen ini dirilis tahun 2010. Film yang berdurasi 1 jam 18 menit ini disutradarai oleh Quentin Dupieux. Film ini menceritakan tentang sebuah ban mobil yang tiba-tiba memiliki nyawa secara ajaib. Kemudian belajar berdiri, berjalan, hingga mempelajari kekuatan psikokinetik untuk membunuh makhluk hidup hingga manusia. Yaudahlah, nggak usah kebanyakan spoiler di awal, karena konten ini isinya full spoiler. Jadi, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan seorang laki-laki rapih yang memegang banyak teropong. Karena sepanjang film ini nggak disebutin namanya siapa, jadi gue bakal kasih nama dia Asep. Oke, mulai sekarang kita panggil dia Asep. Asep pun melihat jam tangan dan seperti menunggu seseorang. Kemudian datang sebuah mobil yang menabraki kursi yang ada di jalan. Itu lagian ngapain sih naruh kursi di tengah jalan, anjir? Nggak jelas pisan, euy. Lalu muncul seorang polisi dari dalam bagasi, kemudian meminta air minum kepada supir. Oke, kita sebut aja polisi ini Bambang. Kemudian Bambang menjelaskan bahwa banyak momen di bioskop dan di hidup terjadi tanpa alasan. Seperti mengapa orang bisa jatuh cinta, itu tanpa alasan. Terus kenapa kita terus berpikir, itu tanpa alasan. Kenapa ada orang yang suka sosis dan ada yang benci sosis? Itu juga terjadi tanpa alasan. Dan Bambang pun bilang ke para penonton kalau film ini dibuat sebagai penghargaan untuk tanpa alasan. Apa sih, anjir? Jelas pisan, anjir, hirupna. Oke, lanjut. Lalu Bambang menumpahkan air dalam gelas, kemudian masuk ke dalam bagasi lagi, lalu pergi. Kemudian si Asep membagikan teropong kepada orang-orang yang ada di gurun itu. Orang-orang ini adalah para penonton film Rubber. Lalu si Asep menyuruh para penonton berbalik badan dan mulai menonton karena film akan segera dimulai. Nying, gak jelas pisan hirupna. Masa nonton film di gurun, anjir? Pakai teropong lagi. Kemudian ada seorang anak yang mengeluh karena filmnya membosankan. Tapi sang ayah bilang jangan berpikir negatif dulu. Filmnya baru dimulai, sabar aja dulu. Lalu penonton pun melihat ke sebuah ban mobil yang muncul dari dalam tanah. Ban mobil itu bernama Robert. Kemudian Robert belajar berdiri dan berjalan, mungkin lebih tepatnya menggelinding kali ya, bukan berjalan. Lalu Robert menemukan botol plastik. Saat akan melindasnya, Robert seperti ragu-ragu, tapi akhirnya dia melindas botol plastik itu. Lalu dia melindas kalajengking. Kemudian Robert menemukan sebuah botol beling dan berusaha melindas botol itu. Tapi botolnya tidak hancur. Robert pun kesal dan mulai bergetar. Tiba-tiba botol itu hancur. Kemudian scene memperlihatkan para penonton. Nah, di sini nih filmnya tuh nyindir kelakuan para penonton bioskop gitu. Ada yang ngomentarin filmnya aneh, ada yang ngejelasin kekuatan si Robert, ada yang ngerekam filmnya, ada yang keganggu sama obrolan yang ngomongin film ini. Pokoknya nyindir kelakuan para penonton bioskop lah. Lu pasti nemuin orang-orang yang kayak gitu di bioskop dah kalau lu nonton. Lalu bocil yang awalnya bilang filmnya membosankan mulai menyukai film ini. Kemudian salah satu ibu-ibu memberitahu kepada bapaknya si bocil yang lagi ngerekam filmnya kalau yang dia lakukan adalah hal yang melanggar hukum. Ya karena itu termasuk pembajakan gitu. Ayahnya si bocil pun bilang dia merekam bukan untuk membajak, tapi untuk diberikan ke istrinya supaya istrinya bisa nonton gitu. Penonton yang lain pun bilang itu sama aja bego. Scene kembali pada Robert yang terus mengelinding. Robert pun terus melatih kekuatan psikokinetiknya dengan menghancurkan sebuah kaleng. Kemudian sore hari pun tiba dan Robert pun berhenti menggelinding. Kemudian dia tertidur. Pagi harinya, Robert bangun dan kembali menggelinding. Sementara itu, si Asep mendatangi para penonton dan mengambil uang dari saku beberapa penonton yang masih tidur. Wah, si Asep cari kesempatan dalam kesempitan, anjir.
Bangkeh nih. Lalu Asep pun membangunkan para penonton. Para penonton pun bangun dan lanjut menonton filmnya. Oke siap, nonton film sampai nginep. Para penonton pun meminta makanan ke si Asep, tapi dia pergi gitu aja. Scene kembali kepada si Robert yang masuk ke genangan air. Mungkin maksudnya si Robert ini lagi minum kali ya. Lalu Robert bertemu kelinci dan langsung meledakkan kelinci itu. Kemudian Robert pun sampai di jalan aspal. Lalu lewatlah teteh-teteh cantik pakai mobil. Panggil aja Desi ya. Robert pun membuat mobil Desi mogok dengan kekuatannya. Saat Robert akan mendekati Desi, Robert tertabrak oleh mamang-mamang yang pakai mobil bak. Robert pun terpental ke pinggir jalan dan membuat mobil Desi pun kembali hidup. Dan Desi pun langsung pergi. Robert yang kesal kepada mamang-mamang sopir bak langsung meledakkan seekor burung. Robert pun mengejar mamang-mamang yang menabrak dia tadi. Saat mamang-mamang itu mengisi bensin, mamang-mamang itu didatangi si Robert dan kepalanya diledakkan gitu aja. Kemudian Robert pun terus menggelinding untuk mencari Desi. Robert pun melihat mobil Desi yang terparkir di sebuah motel. Lalu Robert mendatangi kamar yang pintunya sedikit terbuka dan mengintip Desi yang lagi mandi. Ini ban udah psikopat, mesum lagi. Nah dia kan ban ya, kalau misalnya dia nguaceng anjir, terus dia hahahehonya sama apa anjir? Sama pelek hahahehonya. Para penonton pun mengomentari bentuk tubuh si Desi dan memikirkan gimana caranya sebuah ban melakukan hahaheho. Malam pun tiba, tapi Desi nggak bisa tidur karena si Robert ikut nginep di kamar sebelah si Desi dan menonton TV dengan volume full. Ini gua nggak tahu dah, ini jalan ceritanya makin gak jelas anjir. Mana ada ban nonton film anjir. Udah gitu yang ditonton cewek nari-nari lagi. Ini ban bener-bener mesum anjir. Di tempat lain, si Asep yang sedang membersihkan sepatu dan ditemani ayam kalkun menerima telepon dan dia disuruh melakukan sebuah tugas oleh seseorang yang ada di balik telepon. Keesokan harinya, terlihat seorang penonton, sebut saja Jajang. Jajang masih terus menonton dan tidak tidur semalaman. Kemudian datang si Asep dan membawakan daging kalkun yang sudah dimasak. Lalu melemparkan daging itu. Para penonton yang sudah kelaparan langsung berebutan daging kalkun itu, kecuali si Jajang yang masih fokus menonton. Scene kembali pada motel tempat Desi dan Robert menginap. Lalu, salah satu petugas motel masuk ke kamar nomor 16 tempat si Robert menginap dan langsung membersihkan kamar itu. Saat akan membersihkan kamar mandi, dia menemukan Robert yang sedang mandi. Mbak-mbak motel yang nggak tahu kalau si Robert ini hidup dan psikopat dan mesum juga, melemparkan Robert keluar motel sambil marah-marah karena mengira ada orang iseng yang naruh ban di dalam kamar mandi. Kemudian Robert pun masuk lagi ke kamar yang sedang dibersihkan. Saat Robert berjalan masuk, ada bocil yang melihat Robert berjalan sendiri. Sebut saja bocil ini Emul gitu ya. Emul yang melihat sebuah ban yang bisa hidup, langsung laporan ke bapaknya. Sebut saja bapaknya ini Opik. Nah, si Opik ini adalah pemilik motel itu. Tapi Opik nggak percaya ke si Emul dan malah menyuruh Emul buat beli pizza. Sementara itu, mbak-mbak motel sudah tewas karena dibunuh oleh si Robert. Ketika si Robert asik nonton kura-kura di TV, Desi pun keluar kamar dan pergi ke kolam renang. Robert yang kayaknya suka sama si Desi, mengikuti Desi dan menonton Desi yang lagi berenang. Setelah Desi selesai berenang, Robert pun penasaran, lalu menyemplung ke dalam kolam, yang membuat si Robert tenggelam ke dasar kolam. Sementara itu, para penonton mulai merasakan sakit perut, kecuali si Jajang, karena si Jajang ini nggak ikut makan ayam kalkun tadi. Jajang pun bilang kalau para penonton yang lain itu dijebak dan diracuni supaya filmnya nggak usah dilanjutin lagi. Kemudian, scene memperlihatkan si Emul yang baru pulang dari beli pizza. Lalu Emul memeriksa kamar nomor 16, tempat si Robert menginap. Dan Emul pun kaget melihat mbak-mbak motel yang sudah meninggal secara mengenaskan. Singkat cerita, polisi pun berdatangan. Si Emul pun menemukan Robert yang ada di dalam kolam renang dan memanggil Opik dan Bambang ke kolam renang. Si Emul bilang kalau yang membunuh mbak-mbak motel itu adalah si Robert. Tapi Opik dan Bambang nggak percaya.
Lalu si Opik menyuruh Embul mengambil Robert dari dalam kolam. Setelah mengambil Robert, Embul masih berusaha meyakinkan Opik dan Bambang, tapi mereka masih nggak percaya. Embul yang kesal lalu pergi. Kemudian Opik membuang si Robert. Lalu Bambang melakukan interogasi ke Opik. Tapi tiba-tiba alarm jam Bambang berbunyi dan bilang ke Opik, sekarang udah jam 6. Racun yang ada di makanan penonton udah bereaksi dan menyuruh Opik pulang. Lalu bilang filmnya udah selesai karena penontonnya udah pada mati gitu kan. Opik yang nggak ngerti dan kebingungan apa yang dimaksud Bambang. Akhirnya ditinggalin oleh Bambang gitu aja. Kemudian scene berganti memperlihatkan para penonton yang sudah pada almarhum karena memakan kalkun yang beracun, kecuali si Jajang yang masih fokus menonton. Lalu scene kembali ke si Bambang yang memberikan pengumuman kepada seluruh pemain film kalau filmnya udah selesai karena penontonnya udah pada almarhum gitu. Para pemeran film pun pada kebingungan dan bilang kalau ini bukan film, ini kehidupan nyata. Lalu Bambang menyuruh salah satu polisi untuk menembaki dia supaya pemain lain yakin kalau semua ini hanya bohongan gitu. Ini cuman film gitu. Salah satu polisi pun menembak Bambang dan Bambang pun gak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba si Asep muncul dan ngasih tahu si Bambang kalau masih ada salah satu penonton yang masih hidup karena dia nggak memakan kalkun beracun tadi. Karena malu, Bambang pun menyuruh pemain lain melupakan omongan dia barusan. Lalu Bambang mendatangi Opik di kolam renang untuk meneruskan interogasinya. Saat melakukan interogasi, Robert pun kembali bangkit dan meledakkan kepala si Opik. Bambang yang melihat hal itu akhirnya percaya. Kemudian Robert pun pergi dari sana. Sementara itu, si Asep mendatangi si Jajang sambil membawa makanan yang banyak dan membujuk si Jajang untuk memakannya. Tapi si Jajang nggak bego dan dia menolak makanan itu. Karena si Asep nggak berhasil membujuk si Jajang, akhirnya makanan itu dimakan si Asep semua. Dan ya bisa dipastikan si Asep pun almarhum. Nih si Asep ya begonya mendarah daging anjir. Udah tahu dia yang naruh racun tapi dia juga yang makan. Sementara itu Bambang memimpin para polisi dan memulai perburuan si Robert, si ban mobil psikopat yang mesum. Kemudian dua anggota polisi pun berhasil menemukan Robert, tapi polisi itu dibunuh oleh Robert. Robert pun berhasil kabur. Lalu Robert menemukan sekelompok orang yang membakar tumpukan ban bekas. Singkat cerita, Robert berhasil membunuh semua orang yang ada di lokasi pembakaran ban itu. Lalu polisi menemukan Robert yang sedang menonton TV di sebuah rumah yang pemiliknya udah dibunuh oleh si Robert. Kemudian Bambang pun menaruh sebuah boneka yang mirip dengan si Desi di depan pintu rumah itu dan sudah dipasangi dinamit dengan maksud jika Robert meledakkan kepala boneka itu, Robert pun ikut meledak gitu. Bambang yang dibantu oleh Desi berhasil memancing Robert keluar dan akhirnya Robert pun keluar lalu meledakkan kepala boneka itu, tapi dinamitnya tidak meledak. Bambang yang gagal meledakkan Robert didatangi oleh Jajang. Jajang pun meledek Bambang karena gagal membuat ending yang epic gitu. Jajang pun memberi saran, kenapa si Bambang nggak pakai roket launcher aja atau dilempar bom aja gitu, ngapain pakai boneka segala. Bambang yang kesal masuk ke dalam rumah dan membunuh Robert di dalam rumah itu. Kemudian Bambang keluar dan melemparkan jasad si Robert ke si Jajang. Jajang pun langsung mengkritiknya karena filmnya berakhir dengan anti klimaks. Kemudian Robert muncul kembali dengan wujud sepeda roda 3. Lalu Jajang berteriak ke si Bambang kalau filmnya belum selesai. Tapi Bambang udah nggak peduli. Kemudian Jajang pun bilang kepada si Robert kalau dia cuma penonton gitu. Jadi Robert nggak bisa ngebunuh si Jajang. Tapi ya Robert nggak peduli dan akhirnya meledakkan si Jajang. Di akhir film, Robert pun pergi menyusuri jalan raya dan merekrut ban-ban lainnya yang tergeletak di sisi jalan. Lalu membuat sebuah geng perkumpulan ban gitu. Mereka terus menggelinding sampai tiba di Hollywood. Lalu film pun selesai. Oke, film yang sangat absurd. Anjir, gue dari pertama nonton sampai akhir gini pusing gue anjir ngikutin jalan ceritanya. Ini maksudnya mau kemana gitu kan. Ini 1 jam lebih waktu gue terbuang sia-sia buat nonton film ginian doang anjir. Tapi lu kalau pengen nonton filmnya lu coba tonton film dah. Paling lu baru setengah jam aja udah pusing anjir. Gua aja ini nonton full film aja udah muntah-muntah.
Nggak sih, bercanda aja. Yaudah, gitu aja sih. Ini sih sebenarnya filmnya buat sindir menyindir aja gitu kan, kritikan buat para penonton film, buat para kritikus film gitu kan, bahwa ya hargailah sebuah film gitu kan, walaupun ya sejelek-jeleknya film kan ada effort dan biaya yang dilakukan di pembuatan film gitu. Yaudah, follow juga sosial media gua juga ada di Instagram dan di Twitter. Terus subscribe juga channel utama gua di Guntur Subagja, lu cari aja di pencarian gitu kan, nanti juga muncul. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati, oke? See you on the next video. Bye.